Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Dede Saputra, mahasiswa Universitas Esa Unggul Kebun Jeruk Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan akuntansi. Izinkan saya untuk mempresentasikan PowerPoint Bahasa Indonesia dengan tema paragraf. Yang pertama adalah latar belakang. Seperti kita lihat, latar belakang paragraf, adanya suatu paragraf, penulis akan lebih mudah mengekspresikan seluruh gagasan secara utuh, lengkap, dan menyatu sehingga dapat bermakna dan mudah untuk dipahami oleh si pembaca, sesuai dengan keinginan si penulis. Paragraf yang tersusun pada suatu karangan akan lebih mendinamiskan karangan tersebut agar lebih indah, sehingga pembaca akan lebih tertarik untuk membacanya. Oleh karena itu, paragraf mempunyai fungsi tersendiri pada suatu karangan dalam menyalurkan gagasan si penulis kepada si pembacanya. Pembahasan pengertian paragraf. Paragraf biasanya mengandung suatu gagasan atau kalimat topik dan penulisannya dimulai dengan garis baru. Paragraf adalah kumpulan kalimat yang biasanya mempunyai satu ide pokok atau gagasan yang cara penulisannya sedikit menjorok ke bagian dalam atau menggunakan garis baru. Dengan kata lain, paragraf adalah kalimat topik, di mana kalimat yang mengandung gagasan utama, kalimat topik mengungkapkan maksud pokok uraian paragraf, kalimat-kalimat lainnya berfungsi sebagai kalimat penjelas. Oleh karena itulah, kalimat-kalimat dalam paragraf harus memperlihatkan kesatuan pikiran dan mempunyai keterkaitan dalam membentuk gagasan atau topik tersebut. Ciri-ciri paragraf. Yang pertama, diawali dengan huruf kapital atau huruf besar dengan tanda baca titik. Yang kedua, letak kata dalam kalimat pertama berjarak 5 spasi dari kiri menjorok ke kanan, atau berjarak 8 spasi untuk karangan ilmiah seperti makalah, skripsi, atau tesis. Yang ketiga, di dalam paragraf terdapat ide pokok atau gagasan utama. Yang dimaksud dengan gagasan utama di sini adalah inti dari isi paragraf. Meskipun merupakan inti, paragraf utama tidak dapat berdiri sendiri, maka harus ada kalimat penjelas atau gagasan pendukung. Yang keempat, kalimat selanjutnya disebut kalimat penjelas. Kalimat penjelas di sini berfungsi sebagai penjelas dari gagasan utama tersebut. Kalimat penjelas menjelaskan dengan detail apa yang coba dijelaskan oleh gagasan utama. Lalu yang kelima, selain itu paragraf harus memenuhi beberapa syarat paragraf yang baik, yaitu memiliki kesatuan poesi, kepaduan koherensi, kelengkapan, dan kevariasian dengan tujuan agar suatu karangan tersusun baik dan benar. Selanjutnya, fungsi paragraf. Fungsi paragraf sebagai berikut. Yang pertama, paragraf dalam sebuah kalimat dapat menjadi pengantar sebuah ide-ide. Sangat jelas dengan adanya paragraf mempermudah kita untuk mendapatkan ide-ide yang menarik. Yang kedua, mencurahkan suatu perasaan dan pemikiran si penulis dalam sebuah karya atau kalimat dengan memberikan bentuk suatu pikiran serta juga perasaan ke dalam serangkaian kalimat yang tersusun dengan secara logis dalam suatu kesatuan, terutama bagi si penulis. Yang ketiga, paragraf dapat membantu pembaca untuk memahami segala sesuatu mengenai isi dan topik. Dengan seperti itu dapat membuat ketertarikan untuk terus membaca. Lalu yang keempat, memudahkan penulis untuk menyusun ide-ide tentang tulisan yang akan dibuatnya. Dengan demikian, susunan akan jelas dan mudah dipahami oleh si pembaca. Lalu yang kelima,
dapat membantu penulis dalam mengembangkan gagasan-gagasan atau idenya, dengan begitu memudahkan dalam mengembangkan topik suatu karangan ke dalam suatu pikiran si penulis untuk suatu topik atau gagasan yang menarik. Kemudian ada struktur paragraf. Struktur paragraf meliputi yang pertama ada alinea pembuka. Alinea pembuka adalah alinea yang diletakkan pada awal tulisan, biasanya setelah judul. Di dalam artikel ilmiah untuk jurnal misalnya, alinea pembuka berposisi sebagai alinea awal bagian pendahuluan setelah judul, abstrak, dan nama si penulis. Di dalam laporan penelitian, skripsi atau tesis, alinea pembuka berada di bagian awal tiap-tiap bab. Lalu yang kedua ada alinea tubuh. Alinea tubuh adalah alinea yang diletakkan di tengah-tengah atau isi penulisan dalam menguraikan gagasan utama yang terdapat di dalam alinea pembuka tersebut ke dalam alinea-alinea berikutnya atau alinea tubuh tersebut. Yang ketiga ada alinea penutup. Di dalam karya tulis ilmiah, alinea penutup terletak pada alinea akhir bagian simpulan. Fungsi utamanya jelas, memang menyimpulkan tulisan agar mengesankan si pembaca. Lalu ada jenis-jenis paragraf. Jenis paragraf berdasarkan fungsinya terdiri dari yang pertama ada paragraf pembuka. Dalam sebuah karangan, kecuali karangan ilmiah, paragraf pembuka umumnya ditulis untuk memancing rasa keingintahuan pembaca terhadap isi artikel secara keseluruhan. Lalu yang kedua ada paragraf isi. Paragraf isi berisi bagian-bagian pokok dalam suatu karangan. Lalu yang ketiga ada paragraf penutup. Paragraf ini biasanya berisi kesimpulan, saran, harapan, ringkasan, dan penekanan kembali hal-hal penting yang terdapat dalam setiap karangan. Yang keempat, ada paragraf penghubung. Paragraf ini fungsinya adalah untuk menghubungkan antara paragraf satu ke paragraf lainnya, atau karangan satu ke karangan lainnya. Selain itu, ada juga jenis-jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. Yang pertama ada paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang ide pokoknya atau gagasan utamanya terletak di awal paragraf dan diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas untuk mendukung gagasan utama. Yang kedua, paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat topiknya terdapat pada bagian akhir. Secara garis besar, paragraf induktif mempunyai ciri-ciri, biasanya diawali dengan penyebutan peristiwa-peristiwa khusus yang berfungsi sebagai penjelas dan merupakan pendukung gagasan utama. Kemudian menarik kesimpulan berdasarkan peristiwa khusus tersebut. Lalu yang ketiga ada paragraf campuran atau paragraf deduktif-induktif. Paragraf ini adalah paragraf yang kalimat topiknya terdapat pada bagian awal dan bagian akhir paragraf. Paragraf dengan pola ini dimulai dari pernyataan yang bersifat umum, diikuti dengan pernyataan-pernyataan yang bersifat khusus sebagai penjelas, dan diakhiri dengan pernyataan umum lagi yang merupakan pengulangan gagasan utama tersebut. Lalu ada yang keempat, ada paragraf ineratif. Paragraf ineratif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di tengah-tengah paragraf. Paragraf ini diawali dengan kalimat-kalimat penjelas sebagai pengantar, kemudian diikuti gagasan utama dan ditambahkan lagi kalimat-kalimat penjelas untuk menguatkan atau mempertegas informasi. Yang kelima ada paragraf naratif. Paragraf naratif adalah paragraf yang tidak memiliki kalimat utama. Pikiran utamanya menyebar pada seluruh paragraf atau tersirat pada kalimat-kalimatnya tersebut. Lalu ada contoh-contoh paragraf, bisa kita lihat di sini.
Contoh paragraf deduktif, di mana yang sudah saya tebalkan, bahwa paragraf deduktif itu kalimat pokoknya ada di awal kalimat atau paragraf. Kemudian ada contoh paragraf induktif, di mana gagasan pokok atau ide pokoknya ada di akhir paragraf atau akhir kalimat. Lalu ada contoh paragraf deduktif, induktif atau campuran, di mana kalimat pokoknya ada di awal dan di akhir kalimat atau paragraf. Kemudian ada contoh paragraf ineratif. Bisa kita lihat yang saya tebalkan, bahwa paragraf ineratif ini kalimat pokoknya itu di tengah-tengah kalimat atau tengah-tengah paragraf. Lalu ada contoh paragraf naratif, di mana kalimat utamanya itu menyebar atau tidak mempunyai gagasan utama. Lalu ada jenis-jenis paragraf bila ditinjau dari isinya. Di antaranya ada paragraf narasi. Paragraf narasi merupakan gaya pengungkapan yang bertujuan menceritakan atau mengisahkan rangkaian kejadian atau peristiwa, baik peristiwa nyata maupun rekaan, atau pengalaman hidup berdasarkan perkembangannya dari waktu ke waktu, sehingga tampak seolah-olah pembaca mengalami sendiri peristiwa tersebut. Lalu ada paragraf deskripsi. Paragraf ini merupakan paragraf yang isinya menggambarkan suatu objek atau suatu keadaan sejelas-jelasnya dengan melibatkan kesan indera. Lalu ada paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi adalah paragraf yang bertujuan untuk menginformasikan sesuatu sehingga memperluas pengetahuan si pembaca. Paragraf ini bersifat ilmiah. Sumber untuk penulisannya dapat diperoleh dari hasil pengamatan, penelitian, atau pengalaman si penulis tersebut. Lalu ada paragraf persuasi. Paragraf persuasi adalah paragraf yang berisi ajakan. Paragraf persuasi bertujuan untuk membujuk si pembaca agar mau melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan si penulis. Lalu yang terakhir ada paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi bertujuan untuk membuktikan pendapat si penulis agar si pembaca menerima pendapatnya dan terpengaruh oleh pendapatnya tersebut. Lalu di sini ada pola pengembangan paragraf. Sebuah paragraf dikembangkan menurut sifatnya. Pengembangan paragraf dapat dilakukan dengan satu pola tertentu dan dapat pula dengan kombinasi dua pola atau lebih. Ada beberapa metode pengembangan paragraf. Di antaranya yang pertama ada kronologi. Kronologi atau alamiah disusun menurut susunan waktu. Pada umumnya, pola ini dipakai dalam paragraf naratif. Beberapa kata yang dapat digunakan sebagai penanda perturutan waktu antara lain pertama-tama, mula-mula, kemudian, sesudah itu, selanjutnya, dan akhirnya. Lalu yang kedua ada klasifikasi. Klasifikasi merupakan mengelompokkan sesuatu berdasarkan kesamaan dan perbedaan sifat, ciri, dan karakter. Yang ketiga ada definisi. Definisi digunakan apabila seseorang penulis bermaksud menjelaskan suatu istilah yang mengandung suatu konsep dengan tujuan agar si pembaca memperoleh pengertian yang jelas dan mapan mengenai hal tersebut. Yang keempat ada analogi. Analogi merupakan pengembangan paragraf dengan ilustrasi yang khusus. Dalam pengembangan ini diberikan suatu contoh, gambaran yang berbeda, tetapi mempunyai kesamaan baik bentuk maupun fungsi untuk menjelaskan kepada si pembaca tentang suatu yang tidak dipahami dengan baik. Kemudian yang kelima ada pembanding dan pertentangan. Pembanding dan pertentangan merupakan suatu cara yang digunakan pengarang untuk menunjukkan kesamaan atau perbedaan
antara dua orang, objek atau gagasan dengan bertolak dari segi-segi tertentu. Adapun yang dapat dibandingkan atau dipertentangkan adalah dua hal yang tingkatnya sama. Kedua hal ini mempunyai persamaan dan perbedaan. Kemudian yang keenam ada sebab akibat. Sebab akibat mengandung suatu paragraf mungkin berupa suatu sebab dengan banyak akibat atau banyak sebab dengan satu akibat. Sebab dapat berfungsi sebagai pikiran utama dan akibat sebagai pikiran penjelas atau dapat pula sebaliknya. Yang ketujuh ada contoh. Contoh digunakan untuk memberikan penjelasan kepada si pembaca. Karena gagasan utama kalimat topik masih dianggap terlalu umum sifatnya. Dalam kalimat penjelas, gagasan utama dalam kalimat topik itu diuraikan dengan memberikan contoh-contoh yang konkret. Lalu ada yang terakhir kesimpulan. Dapat kita lihat di sini kesimpulan. Jadi secara garis besar, paragraf adalah bagian dari wacana yang berisi satu gagasan pokok dan dapat diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas atau bagian dari suatu karangan atau tuturan yang terdiri dari sejumlah kalimat yang mengungkapkan satuan informasi dengan ide pokok sebagai pengendalinya. Dalam ragam tulis, biasanya ditandai dengan kalimat yang menjorok ke dalam atau spasi yang berbeda. Paragraf dibuat dengan tujuan memudahkan pemahaman dengan memisahkan suatu tema dari tema yang lain dan menegaskan perhentian secara wajar dan formal. Demikian presentasi saya untuk pembahasan paragraf. Semoga bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada kekurangan, kesalahan, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.